Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fisatul Aulia dengan NIM 04543759, program studi agribisnis pertanian, bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian UT Prokto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari Mas dengan siapa di sini? Saya. Yang pertama, bagaimana permintaan tempe dari masa lalu hingga sekarang di Desa Pliken ini, Mas? Iya. Iya. Yang minat bukan orang-orang Pliken. Iya. Permintaan dari luar. Iya. Kalau secara keseluruhan ya nggak tahu ya. Yang saya tahu kan cuma yang saya pasarkan. Kalau yang pengalaman saya sih semakin berkurang, makin tahun makin berkurang. Selanjutnya, bagaimana prospek pasar tempe ke depannya? Apa ada peluang besar yang akan datang? Seperti yang sudah berjalan, kayaknya bakal seperti ini nih. Selama produksinya masih gini aja, pemasarannya gini aja, kayaknya nggak bakal ada perkembangan. Baik. Selanjutnya, dari total pasar tempe yang ada, kira-kira berapa persen yang diserap oleh usaha tempe Masnya? Maksudnya? Kira-kira berapa persen usaha tempe Yang kan dari total pasar, dari dari total semua pasar yang Iya. ada di sini. Toko ya mungkin hanya 0, ya mungkin yang 0, berapa 0, sekian persen ya. Soalnya kan sini kan banyak pengrajin tempe. Ini kan bukan cuma mayoritas. iya, bukan cuma satu ya, Bu? Iya, 1-2 orang. Apakah pasar usaha tempe ini usaha tempe ini meningkat, tetap atau menurun dalam beberapa tahun ini? Kan ini menurunnya karena mungkin ya kurangnya permintaan, semakin banyak yang jualan. Strategi pemasaran yang digunakan Masnya untuk mempertahankan atau meningkatkan? Kalau strategi khususnya nggak ada ya, mungkin cuma dari kualitasnya jadi dipertahankan, lebih bersih atau lebih enak itu harus dipertahankan. Produk tempe yang dihasilkan termasuk produk baru atau merupakan pengembangan dari produk sebelumnya? Itu pengembangan dari produk-produk Sebelumnya. Produk tempe ini sekarang ada di tahap mana dalam siklus hidup? Produk apakah baru, tumbuh, jenuh atau menurun? yang datar-datar aja tuh ya. Yang dari dulu cuma ya ini ya. Ini aja. Siapa saja target pasar dari produk tempe yang diproduksi? Target. Targetnya ya secara keseluruhannya semua masyarakat ya. Yang ada di desa. Ini kan termasuk apa ya, makanan pokok ya kan sekarang ya Iya. mungkin ya. Baik. Di mana lokasi usaha tempe ini dijalankan? Kalau buat produksi itu di rumah sini aja. Sini aja, nggak ada di tempat-tempat lain. Mungkin yang dibawa pulang yang bungkus aja. Apakah lokasi ini mempermudah akses bahan baku? Bungkus aja, ini kan di dekat jalannya. Iya, strategis. Nggak tahu yang di dalamnya. Seberapa besar skala produksi tempe saat ini? Apakah sudah cukup efisien Efisien untuk apa? untuk masyarakatnya? Kan skala produksi tempe ini berapa? Skala produksi tempe saat ini apakah sudah cukup efisien menurut Masnya? Masih kurang ya, kurang efisien. Soalnya kan semuanya masih pakai cara lama, belum ada cara-cara yang baru. Apakah ada rencana untuk memperluas skala produksi tempe ini di masa yang akan datang? Mungkin ada ya, mungkin kan zaman online ya. Iya, bisa jadi. Gitu, tapi kan kendalanya kan tempe itu kan nggak kuat Tahan lama. nggak tahan lama, jadi kendalanya itu sebenarnya sih yang memperluas, itu kan kendalanya nggak awet sih. Apa saja kriteria yang digunakan dalam memilih
mesin utama dan alat bantu untuk produksi tempe. Nggak ada kriteria khusus ya, selama itu masih bisa dipakai apa. Yang penting nomor satu sih bersih. Bisa dijelaskan bagaimana proses produksi tempe dilakukan dari awal hingga jadinya? Dari kedelai mentah ya. Iya. Dari kedelai mentah kita langsung dimasak sampai dia tuh ngembang ya, bahasanya apa sih ya? Itu sampai mendidih lah ya. Sampai mendidih ya, nanti kita mendidih kita tiriskan sebentar, lalu kita rendam itu mungkin selama 12 jam. Setelah 12 jam nanti kita pisahin kulitnya itu kita buang. Habis itu kita kasih ragi, terus dibungkus. Itu di hari kedua ya. Nanti didiamkan sehari lagi, itu baru jadi tempe. Proses singkatnya prosesnya seperti apa tata letak bangunan atau fasilitas produksi tempe yang digunakan saat ini? Oh, yang oke. Apakah teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat? Selama ini nggak pakai seperti itu sih, selama semuanya masih manual. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan dalam produksi tempe? Nggak ada teknologinya. Nggak ada. Yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan usaha tempe ini? Terutama ya keluarga ya. Nomor duanya mungkin ya tetangga-tetangga kan ikut bungkus juga sih. Apakah ada struktur organisasi dalam usaha ini? Ada. Pemilik langsung ke namanya disebut karyawan yang galau, itu tetangga bantu-bantu aja. Berapa banyak tenaga kerja berarti yang cuma tetangga-tetangga terdekat? Apakah produksi tempe ini memiliki sertifikat standar tertentu dari BPOM? Belum. Apakah usaha ini sudah memiliki badan hukum atau tergabung dalam kelompok tani? Saya masih per orang. Izin usaha apa saja yang dimiliki atau dibutuhkan oleh usaha tempe ini? Saya cuma punya apa itu namanya? Siup sih masih dalam proses. Sebelum itu ada apa ya? Saya lupa. Ada itu siup, untuk satu siup. Apakah usaha tempe ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitar? Ya pastilah, 1-2 orang ada itu Pak. Apa dampak sosial baik maupun negatif terhadap masyarakat sekitar karena adanya usaha ini? Dampak baiknya mungkin dia punya kerjaannya, terus juga kalau ada temannya lebih itu kan kadang-kadang dikasih tetangga nggak dibuang. Oh, berarti banyaknya yang positif. Apakah usaha ini meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar? Ya, mungkin sedikit aja cukup ya. Apakah usaha ini memberikan kontribusi dalam bentuk pajak ke daerah? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Apakah ada peningkatan aktivitas ekonomi lain yang muncul sebagai dampak dari usaha tempe ini? Tentu saja banyak. Misalnya apa saja ya? Dari penjual daunnya, Oh iya. penjual kertasnya kan itu kan udah beda. Itu lagi itu dari penjual talinya, mungkin dari masyarakat sekitar sini juga. Apa saja dampak positif dan negatif dari usaha tempe ini terhadap lingkungan sekitar? Yang positifnya itu ya bisa punya tenaga kerjanya tambah. Bagaimana cara pengelolaan limbah atau upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan? Kalau ini di sini sih dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pakan ternak. Yang lainnya Enggak ada, mungkin sih semuanya masuk ke ternak. cukup ya Mas. Terima kasih waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.